Mas. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana apakah pajak atas laba itu masuk ke operating, Ibu? Untuk di income statement. Terus yang kedua itu untuk dividen payable, Bu. Itu masuk kemana, Ibu? Terima kasih. Baik, untuk variable dan satu lagi sorry Mas, tax ya? Tax tadi sudah ada di contoh tadi, Mas. Kalau yang di income statement, Bu, keluarnya. Kalau misalnya Tax expense. ya, tax expense ya, misalnya di sini ya. Ini indirect method. Jadi di operating ini ada decrease in income tax expense, tax payable. Jadi di sini melihatnya adalah kalau expense-nya kan memang sudah mengurangi net income ya, Mas ya. Income tax expense itu sudah mengurangi net income. Jadi yang dimasukkan di sini hanya penurunan atau kenaikannya saja. Kalau di indirect method. Kalau nanti pertanyaannya di direct method, justru saya menjawab ya dua-dua tadi yang ditanyakan itu adalah masuk ke operating. Tetapi kalau di sini kan kita hanya melihat penurunan kenaikan dari dalam neraca dan aktivitas non-kas yang ada di income statement. Tetapi 2 peristiwa tadi merupakan peristiwa operating ya. Oh iya, gitu, siap, Bu. Itu peristiwa operating. Sebentar lagi kamu akan ketemu dengan itu. Kalau dividen payable di direct, Bu ya? Kenapa? Kalau dividen payable di direct, Bu. Sama. Bukan di operating maksudmu? Oh, di indirect nggak masuk, Bu? Tetap masuk? Kalau misalnya ada variable-nya masuk. Ada nggak variable-nya? Kalau untuk soal-soal kita kemarin belum sih ya. Belum ada dividen variable kan? Jadi, yang mempengaruhi operating, saya coba ulang kembali, yang mempengaruhi operating itu adalah operasi normal perusahaan yang tergambar di dalam net income, current asset, dan current liabilities. Gitu. Jadi kalau ada perubahan di dalam current asset, perubahan di dalam current liabilities, itu akan masuk sebagai operating activities. Gitu, saudara. Tadi saya matikan video saya saja. Anak saya wirawiri gitu ya. Dia nggak sadar kalau punya lagi menyalakan video. Mana ini Mas video saya? Mas Ansar video saya matiin. Sudah. Saya akibatnya nggak bisa lihat teman-teman ya. Kalau video saya matiin. Ntar kata anak saya wirawiri. Begitu Mas. Jadi ini buat teman-teman semua, ketika ada perubahan di dalam current liabilities, current asset, itu semuanya masuk ke operating. Pertanyaan saya, dividend payable itu current asset atau current asset? Current liabilities atau long term? Current kan ya, biasanya nggak mungkin kemudian dividen diumumkan sekarang baru akan dibayar 5 tahun kemudian, kan nggak mungkin. Jadi paling diumumkan sekarang dibayar periode berikutnya. Seperti itu kan, berarti itu masuk sebagai current liabilities. Sepanjang itu current liabilities berarti masuknya ke operating. Gitu. Hal-hal kecil seperti itu mungkin yang perlu Anda catat karena itu tidak ada di buku kadang-kadang ya, tetapi bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jadi current asset, current liabilities, income statement itu masuknya ke operating, kemudian untuk investment yang jangka panjang dan PPE itu masuknya ke mana? Ke investing, sementara untuk long term dan equity itu masuknya ke financing. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan untuk interest expense yang di jurnal penyesuaian yang accrual itu gimana, Bu? Itu bisa dikurangkan juga ke cash flow-nya nggak, Bu? Itu kan masuknya kita membuat jurnal waktu itu apa, Mas? Interest expense pada interest payable. Nah, ada kata payable lagi ya. Ada payable-nya
Short term atau long term? Dari situ Iya, saja, short term. saudara. Short term kan berarti masuknya ke operating. Gitu. Itu ada yang lagi Baik. mukul-mukul gitu. Lagi ada perbaikan. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi. Kita untuk apa? Tidak akan terlalu lama kayaknya sih untuk yang direct. Apalagi teman-teman pasti sudah masuk ke direct latihannya? Ke metode langsung sudah masuk, saudara? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Berat ini soalnya. Aduh, saya nggak ngomong berat ini. Nggak jadi. Butuh pemahaman lebih gitu ya, bukan berat gitu ya. Oke, saya masuk ke sini dulu deh. Nah, saya masuk ke untuk metode langsung, ini datanya sama, data yang kemarin kita gunakan, tapi kita selesaikan menggunakan metode langsung untuk operating activities. Jadi untuk investing dan finance-nya sama persis, jadi saya tidak akan bahas kembali. Untuk operating-nya, kalau kita menggunakan metode langsung, ini sebenarnya lebih valid. Tetapi memang butuh usaha lebih, effort lebih untuk menghasilkan angka-angkanya. Nah, di metode langsung ini benar-benar kita menghitung berapa kas yang diterima dan berapa kas yang dikeluarkan dengan menganalisis income statement dan balance sheet atau statement of financial position, kepanjangan kalau saya menyebut itu. Jadi membandingkan dua laporan itu tetapi kita menghitung berapa kas yang sudah diterima dan berapa kas yang dibayarkan. Pertama, coba kita lihat. Tetap aja filosofinya sama ya, terkait dengan ini terkait dengan pendapatan utama dari perusahaan atau pendapatan normal, bukan utama, sorry. Pendapatan normal dari perusahaan. Dan hal-hal yang membentuk net income itu masuknya ke operating activities. Hal-hal yang membentuk net income. Pertama adalah sih kita menghitung berapa sih kas yang kita terima dari konsumen. Kas yang kita terima dari konsumen, kita analisis dari penjualannya. Kalau penjualannya semuanya tunai, nggak masalah gitu ya. Berarti penjualan sudah sama dengan kasnya. Yang menjadi masalah ketika penjualannya sebagian atau semuanya adalah kredit. Berarti kita nggak kemudian mengambil sales revenue, pendapatan penjualannya kita masukkan sebagai penerimaan kas, nggak bisa. Karena sebagian adalah kredit. Berarti dari penjualan itu harus kita analisis kembali, kita bandingkan dengan perubahan yang ada di dalam account receivable. Kalau Anda lihat di sini, ini buku besar yang minggu lalu juga sudah kita bahas gitu ya, angkanya sama persis. Jadi kalau misalnya ada saldo awal 30, kemudian penjualan yang ada di dalam laba rugi itu menunjukkan angka 507 dan di sini saldonya adalah 20. Turun ya, saldo awalnya 30, sekarang saldo akhir dari piutang itu adalah 20. Artinya yang dibayar itu nggak cuma 507, tetapi juga yang 10 dari saldo awal. Makanya untuk menghitung kas yang diterima dari konsumen, pendapatan penjualan ditambah dengan penurunan dalam account receivable. Kalau misalnya di sini ada penambahan, taruhlah dari 30 menjadi 40, logikanya gimana, saudara? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Kalau misalnya saldo awalnya itu adalah 30 tetap, tetapi saldo akhirnya 40. 40. Ya udah nggak apa-apa 40. Gimana logikanya, saudara? Izin, Bu. Ya, silakan. Ya, berarti logikanya mungkin kalau menurut saya itu berarti kan sales revenue-nya 507. Tapi kas yang diterima dari customer itu cuma berarti 497. Berarti ada 10.000 yang belum diterima gitu ya, Mas ya? Halo Mas Dwi, ya kan? Suaramu itu loh. Ya.
Ya. Putus-putus. Ya, sinyalmu agak jelek. Kayaknya di kelas ini berapa yang sinyalnya jelek, saudara? Oh iya, Mas Rangga, sinyalmu jelek nggak, Mas Rangga? Saya lama nggak menyapa Mas Rangga, katanya sinyalmu juga jelek. Jelek nggak, Mas? Sekarang lagi bagus, Bu. Alhamdulillah. Wah, itu berarti dari Jakarta pindah. Kemana kok, Mas? Sumatera, Mas? Sulawesi, Mas? Di Lahat, Bu. Nah, itu. Di Kayaknya Sumatera. sinyalnya baru berpindah ke sana, karena Jakarta jelek banget. Mau IndiHome, mau First Media, Iya. semuanya malah jadi nggak jelas gitu ya. Tapi suara saya masih jelas ya? Alhamdulillah jelas. Ini juga baru mau diurus karena sering banget sering banget tiba-tiba putus gitu ya. Iya. Karena saya mengandalkan ini banget, saya WFH terus soalnya. Ke kantor cuma beberapa kali saja gitu ya. Oke. Selain Mas Rangga, siapa lagi? Tadi Mas Dwi agak-agak gitu jelek. Tapi ini direkam sama Mas Ansar ya? Siap, Bu. Kalau misalnya ada yang belum jelas, ya mungkin lebih enak tanya temennya sih daripada dengerin butuh waktu. Nah, begitu ya Mas Dwi, terima kasih. Jadi ketika ada penambahan di dalam piutang, berarti sebagian dari penjualan ini belum diterima kasnya. Tadi saya contohkan saldo awalnya 30, saldo akhirnya 40, berarti justru ada penambahan piutang sebesar 10. Artinya dari 507 itu baru diterima sebesar 497. Makanya karena kita menghitungnya dari pendapatan penjualan, ketika terjadi kenaikan itu justru mengurangi penjualan untuk menghitung kas yang diterima dari konsumen. Sampai sini bisa difahami? Dia masih mencoba memahami. Saya lanjutkan kalau gitu. Kalau dari penerimaannya adalah dari penjualan, sekarang kita ke pengeluaran kas. Kalau kemarin di indirect kita kan menganalisisnya adalah dari COGS-nya. COGS-nya itu kita bandingkan dengan pembelian. Sama persis angkanya juga seperti ini gitu ya. Tetapi kalau analisisnya sama persis, cuma menyajikannya saja yang berbeda. Analoginya juga sama, cuma menyajikannya yang berbeda. Nah, kita coba lihat untuk pembelian. Ini adalah kas yang dibayarkan kepada supplier berapa sih gitu ya. Kita coba lihat inventory-nya. Inventory di neraca itu menunjukkan saldo 10.000. Kemudian ada, sebenarnya yang kita hitung di sini bukan pembelian ya, karena sekarang sebagian besar adalah menggunakan perpetual inventory system. Jadi di sini COGS-nya yang nampak, pembelian itu nggak nampak. Justru pertama kita nanti akan menghitung pembeliannya berapa. Kalau COGS yang ada di dalam laba rugi itu 150, kemudian ada kenaikan di dalam inventory awalnya 10 menjadi 15, berarti apa? Belum semua yang dibeli itu terjual. Ya kan? Karena COGS-nya 150, inventornya bertambah 5.000, berarti yang dibeli sebenarnya adalah 155. Kalau misalnya di sini 10 ya, taruhlah saldo akhirnya menjadi 7.500, artinya apa? Berarti ada penurunan di dalam inventory. Kalau terjadi penurunan dalam inventory, berarti yang dijual itu melebihi yang dibeli. Seperti itu. Setelah kita ketemu pembelian, intinya adalah kita menghitung pembelian terlebih dahulu karena kita menggunakan perpetual system. Kalau misalnya kita menggunakan periodik, kita tidak perlu menghitung ini karena pembelian sudah ada. Jadi yang kita lakukan pertama adalah menghitung pembelian. Nah, berikutnya baru kita menghitung berapa sih kas yang dibayarkan dengan menganalisis account payable. Saldo awal account payable adalah 12.000, pembeliannya sudah ketemu 155, dan di sini ada saldo 28. Ada kenaikan gitu ya. Dari 12 ke 28, berarti belum semua dari 155 ini dibayarkan. Berapa yang dibayarkan? Berarti 155 dikurangi dengan selisihnya. Berapa itu selisihnya? 16 gitu ya. Jadi yang dibayarkan baru 139. Rumusnya gimana?
Jadi rumusnya seperti ini. Kalau ini menggunakan rumus ya, dan setiap saya mengajarkan ini saya teringat sekali, saya tipenya visual belajarnya ya. Jadi rumus-rumus seperti ini dulu ketika saya tingkat 1 di STAN gitu ya, ini saya tulis dan saya tempel di depan meja belajar saya. Jadi setiap saya duduk di situ, kebetulan meja belajarnya dekat jendela gitu ya, jadi langsung bisa sambil melamun biasanya ya, sambil membaca ini kembali dan seterusnya. Ternyata melekat gitu ya. Malah saya suka, salah satu materi yang saya suka adalah cash flow. Baik cash flow di mana? Di komersial maupun di pemerintah. Karena seru belajar cash flow ini ya. Tantangannya banyak untuk menghitung karena melibatkan logika di sini. Oke. Coba kita lihat. Kembali lagi ada 2 step yang kita lakukan di sini. Pertama adalah menghitung pembelian terlebih dahulu. Yang di depan ini menghitung pembelian. Baru step keduanya menghitung berapa kas yang diterima. Ketika kok nanti soalnya adalah perusahaannya menggunakan periodik, berarti pembelian sudah ketemu. Kalau pembelian sudah ketemu, kita tinggal menghitung berapa dari pembelian itu yang sudah dibayar. Oke, pertama kita menghitung pembelian terlebih dahulu, kita analisis dari barang yang dijual. Barang yang dijual kita ambil dari income statement, kemudian ditambah dengan kenaikan di dalam inventory. Karena kalau inventorinya bertambah, berarti belum sebagian barang yang dibeli itu belum dijual. Makanya kita tambahkan ke dalam COGS untuk menghitung pembelian. Kemudian kita kurangi dengan penurunan dalam inventory. Kenapa penurunan dalam inventory kita kurangkan? Berarti di dalam COGS ini ada barang yang dibeli dari periode sebelumnya. Padahal kita pengen menghitung pembelian yang sekarang. Makanya penurunan dalam inventory kita kurangi dari COGS untuk menghitung pembelian. Nah, sampai situ ketemulah di sini pembelian. Ketemu pembelian. Setelah ketemu pembelian, ini saya bisa coret-coret, oh ya. Bisa sebenarnya. Setelah ketemu pembelian, baru kita lihat dari pembelian itu berapa yang kemudian dibayarkan. Kita analisis, kita bandingkan dengan account receivable. Yang pertama, apabila ada kenaikan di dalam account receivable, berarti apa? Menunjukkan bahwa sebagian dari pembelian itu belum dibayarkan. Jadi di sini setelah ketemu pembelian tadi, kita tambahkan dengan kenaikan. Di sini kita kurang, saya bacanya 2 ini. Jadi yang pengurangan dulu, kita tambahkan dengan pengurangan di dalam account payable. Karena kalau ada pengurangan di dalam account payable, artinya adalah dari pembelian sekarang itu saudara ada yang bisa menjelaskan ini, kok saya jadi kacau. Kalau ada penurunan dalam account payable, berarti ada pembelian dari periode sebelumnya yang baru dibayarkan sekarang. Makanya di sini adalah menambah, maksud saya begitu. Kemudian kalau ada kenaikan di dalam account payable, berarti apa saudara? Belum semua dari pembelian periode ini kemudian dibayar cash. Makanya ditunjukkan dengan adanya kenaikan di dalam account payable. Tentunya account payable yang di sini adalah hanya account payable yang berasal dari pembelian barang dagang ya. Ketika kok Anda menjumpai perusahaan yang hanya menggunakan satu akun account payable saja, berarti untuk hutang-hutang yang lain harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi yang di sini yang dihitung hanyalah account payable yang terkait dengan supplier atau pembelian saja. Sampai situ saudara, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini 2 step yang kita lakukan, menghitung pembelian dulu, baru menghitung kas yang dibayarkan. Kalau menggunakan periodik berarti pembeliannya sudah ada di laba rugi, Anda tinggal ngambil saja. Berarti tinggal ditambah dengan penurunan dalam account payable atau dikurangi dengan kenaikan dalam account payable. Semoga penjelasan saya tidak membuat Anda bingung gitu ya. Silakan ditanyakan.
Aman? Jelas atau belas? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Mbak. Kalau direct ini perlu pakai Iya, yang silakan, Mbak. kalau yang direct Suaramu ini agak perlu kecil. pakai. Halo, tes. Iya, dengar, Mbak. Kalau yang direct ini perlu pakai yang depreciation expense sama mengurangi loss on disposal atau menambah loss atau mengurangi gain itu enggak? Tidak. Langsung ini. Tidak, kalau depresiasi kemudian loss itu kan sebenarnya kalau depresiasi dulu ya, depresiasi itu kan non cash activities gitu ya. Jadi tidak perlu kita bahas di direct method ini. Kemudian untuk loss dan gain itu kan sudah dilaporkan di dalam investing. Berarti tidak perlu dilaporkan di sini lagi. Gitu. Berarti langsung yang tadi kita nih ya, Bu ya. Ya, dia yang dilaporkan di dalam operating activities metode langsung ini benar-benar kas yang diterima dan kas yang dibayar. Itu. Kita tidak menganalisis lagi dari net income ya, tapi benar-benar menghitung berapa kas yang dibayar dan berapa kas yang diterima. Seharusnya nanti kalau hitungan kita benar dua-duanya sama. Itulah kenapa kemudian kalau perusahaan-perusahaan sederhana lebih memilih menggunakan metode tidak langsung. Hasilnya sama, ngitungnya lebih cepat. Karena data ini kan harus kita cari ya di pembukuan gitu kan. Tapi kalau perusahaan yang besar justru memilih menggunakan metode langsung. Mereka sudah sudah terkomputerisasi, jadi mencari data ini menjadi mudah. Karena sebenarnya metode langsung lebih valid tadi ya. Benar-benar kita menghitung kas yang diterima dan kas yang dibayarkan. Gitu Mbak Sinta? Izin tanya lagi, Bu. Kalau misalnya Silakan. terkait intangible asset itu perlu ini juga Mbak Bu atas kenaikan penurunannya atau kalau di sini tidak masuknya. Kembali lagi kalau di sini tidak, gitu ya. Nah, tapi kalau di net income penurunan impairment ya ini penurunan di dalam intangible asset itu mempengaruhi net income tidak? Kita kembali lagi ke indirect ini, mempengaruhi tidak saudara? Di comprehensive income. Sepanjang dia mengurangi net income padahal tidak menimbulkan kas, itu harus kita tambahkan. Gitu. Kenapa kok pada saat membahas cash flow di pengantar ini saya nggak sampai impairment, tidak sampai revaluasi gitu ya? Karena itu nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di intermediate. Kita belum belajar comprehensive income di sini. Apakah tadi soal yang saya kasih nggak ada kan? Saya kadang-kadang salah ngasih soal gitu ya. Itu soal inter saya kasih di pengantar gitu kan. Semoga sih tidak gitu ya. Semoga tidak. Jadi nanti Anda akan belajar ini lagi ya persis seperti ini akan dibahas lagi. Tetapi kasusnya adalah kasus-kasus yang ada di intermediate. Tentunya lebih kompleks lagi gitu ya, lebih kompleks lagi. Kalau dulu saya belajar cash flow 4 kolom, cuma sekarang sudah ditiadakan dari RPS ya. Untuk cash, kalau dulu di pengantar itu belajar cash flow-nya adalah 2 kolom seperti yang kita pelajari. Kalau di inter itu belajarnya 4 kolom, itu lebih seru. Kalau misalnya bisa balance itu wah senangnya luar biasa dulu ya ketika di inter dan itu pasti keluar di kasus intermediate gitu kan. Kalau nggak balance ya udah nangis aja, pasti nilainya jatuh gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak dibahas lagi untuk yang 4 kolom. Jadi nanti ketika teman-teman belajar intermediate pun sama persis seperti ini, hanya kasusnya yang berubah. Kasus-kasus, kejadian-kejadian di dalamnya itu yang kemudian disesuaikan dengan materi-materi yang dibahas di dalam intermediate. Investment misalnya, investment kemarin saya menyampaikan segitu gitu ya, tetapi nanti untuk membahas equity tentunya Anda akan berkembang lagi di inter sehingga itu pun akan mempengaruhi cash flow-nya.
Kenapa ketika laporan keuangan income statement menunjukkan akun operating expense 111 dan ada kenaikan dalam prepaid expense 4.000, itu artinya kas yang dibayarkan untuk operating expense itu adalah 115. Kenapa seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Silakan. Satu salah nggak masalah. Rumusnya ada di bawahnya. Tapi kenapa rumus itu bisa begitu? Silakan yang mau menjelaskan, memberikan argumen tepatnya. Halo? Tidak ada nih. Siapa yang mau coba? Salah tidak masalah, kita sama-sama belajar di sini. Mas Timur mau menjelaskan, Mas? Saya coba ya, Bu ya. Iya. Jadi itu ada cash payment for operating expense. Jadi ada uang keluarnya ya, Bu ya. Uang keluarnya itu Ya. dapat dari operating expense, dikurangi atau ditambah dengan prepaid expense, karena prepaid expense kan dia udah dibayar duluan kan, Bu. Kalau misalkan dia udah dibayar duluan, terus nanti tergantung sama decrease-nya ya, Bu ya. Maksudnya kalau misalkan perubahannya sorry. Nanti kalau misalkan dia nambah prepaid expense berarti nambah uang keluar lagi gitu ya, Bu ya. Bukan seperti itu barangkali ya. Izin koreksinya, Bu. Ada satu lagi, coba saya pengen dengar satu lagi suara selain dari Mas Timur. Kita diskusi dulu sebentar. Silahkan satu pendapat lagi. Kenapa kalau ada kenaikan itu menambah, kenapa kalau ada penurunan itu mengurangi? Silahkan. Tidak ada yang berani bersuara loh. Izin, Bu. Ayo, ya silakan. Siapa ini? Jadi kan kalau kenaikan prepaid expense, berarti di periode itu ada pembayaran prepaid, Bu. Nah, pembayaran prepaid itu kalau prepaid expense-nya bertambah, berarti ada pembayaran prepaid, berarti ada cash yang keluar, Bu, yang lebih banyak. Sedangkan yang masuk ke operating expense itu cuma misal kalau prepaid-nya itu prepaid rent, berarti cuma rent sebesar rent expense-nya itu aja, Bu, yang masuk ke operating expense. Satu lagi deh, satu pendapat lagi deh. Semoga semakin mendekati. Makasih Mas. Ini Mas Dwi apa Mas Agung sih? Mas Dwi apa Mas Agung? Satu lagi pendapat. Satu lagi pendapat. Siapa silakan. Mas Bagas mau memberi pendapat, Mas? Boleh, Bu. Itu kan kalau prepaid expense, berarti dia bayarnya kan bayar dulu sebelum bisa diakui semuanya, Bu. Jadi kalau dalam periode masih ada yang belum diakui, itu tidak masuk ke income statement, jadinya nambah hasil yang keluar gitu, Bu. Mungkin. Kamu kuliah sambil ngomong anak sih, Mas Bagas. Iya, Bu. Oke, baik. Coba kita bahas bersama. Ini terdiri dari 2 step lagi sebenarnya seperti tadi ketika kita membahas pembelian, gitu ya. Jadi yang pertama kita menghitung terlebih dahulu biaya yang benar-benar terjadi atau kita bayarkan pada periode sekarang. Nah, saya mau menggarisbawahi dibayarkan ini ya, karena dibayarkan bisa dibayarkan tunai, bisa dibayarkan kredit gitu ya.
Kalau misalnya semua expense itu dibayarkan tunai, step kita hanya sampai di sini. Jadi di sini adalah kita menghitung expense yang benar-benar dibayarkan periode sekarang. Tetapi apabila expense-nya ada yang kita bayarkan secara kredit, tentunya kita juga harus menganalisis kenaikan penurunan dari hutang biaya. Gitu ya. Kalau semuanya tunai berarti sampai di sini saja rumusnya gitu ya, sampai yang depan ini. Karena di sini kita menghitung berapa operating expense yang dibayarkan. Nah, kenapa kemudian prepaid itu mempengaruhi expense gitu ya? Karena awalnya ketika kita membayarkan itu, kita akan mencatat prepaid expense atau beban dibayar di muka pada cash atau pada account payable, gitu kan? Nah, sementara yang kita masukkan ke dalam operating expense, ke dalam expense yang ada di income statement, itu adalah expense yang benar-benar sudah kedaluarsa, sudah kita ambil manfaatnya pada periode sekarang. Betul sampai situ? Ya kan? Yang masuk ke dalam operating expense ini kan yang benar-benar sudah menjadi expense, yang sudah kita ambil manfaatnya. Masih ingat ya? Belajar tentang adjustment. Nah, sampai situ. Nah, untuk operating expense ini kita ambil dari income statement, kemudian kenapa ketika ada penambahan di dalam prepaid expense itu justru menambah operating income? Karena menunjukkan bahwa kas yang kita keluarkan untuk membayar expense atau expense yang kita bayarkan itu belum semuanya menjadi beban di laba rugi. Sampai situ dulu. Ketika ada kenaikan di dalam prepaid expense, berarti belum semuanya beban, belum semuanya expense, itu kita pindahkan ke dalam beban di income statement. Anda sudah belajar cost counting belum ya, saudara? Belum ya? Atau sekarang? Halo? Jubirnya. Semester ini. Oke, berarti Anda sudah belajar tentang perbedaan cost dan expense ya? Saya cuma mau nanya itu. Ya, Mas Bayu, sudah belajar perbedaan antara cost dan expense? Sudah, Bu, pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama. Saya akan menggunakan analogi ke sana justru. Jadi, operating expense ini yang ada di laba rugi itu adalah expense, itu adalah beban. Sementara prepaid expense itu adalah cost. Itu adalah kas yang kita keluarkan. Ada penurunan aset karena kita sudah mengeluarkan kas di sana, tetapi juga ada kenaikan aset lainnya berupa beban dibayar di muka. Atau penambahan aset, beban dibayar di muka, biaya dibayar di muka, kemudian ada kenaikan dalam payable, seperti itu. Jadi yang di tengah ini, prepaid expense itu adalah cost, kalau yang di akuntansi biaya. Sementara operating expense itu adalah expense. Pasti dijelaskan di sana bahwa cost itu adalah penurunan dari nilai ekonomi atau pengeluaran kas gitu ya. Sementara yang operating expense ini adalah dari penurunan kas itu yang sudah kedaluarsa atau yang sudah kita nikmati manfaatnya. Begitu bukan? Saya tidak textbook ya menyampaikannya ya. Jadi ini adalah expense, ini adalah cost kalau di akuntansi biaya. Nah, yang kita bayarkan itu kan cost. Belum tentu semuanya menjadi expense pada periode berjalan. Taruhlah misalnya kita membayar sewa untuk 2 tahun. Pasti kita akan membuat jurnal prepaid rent pada cash atau pada account payable sebesar berapa untuk 2 tahun itu. Misalnya 24 juta gitu ya untuk 2 tahun. Berarti misalnya sekarang sudah terjadi 1 tahun, berarti yang muncul di sini tentunya baru 12 juta. Benar, saudara? Benar tidak? Tolong ditanggapin. Masih bingung? Atau saya coret-coret ya. Ini kalau di kelas biasanya saya langsung coret-coret papan tulis gitu ya. Nah, coba saya jelaskan semoga dengan penjelasan saya. Kalau ada kenaikan di dalam prepaid expense, berarti belum semua biaya yang kita bayar, saya menggunakan biaya dan beban,
belum semua biaya yang kita bayarkan pada periode sekarang kemudian menjadi beban. Karena kita mau menghitung berapa biaya yang kita bayarkan, berarti kenaikan di dalam prepaid expense itu kita tambahkan di dalam operating expense, ini yang beban. Begitu pula ketika terjadi penurunan. Ketika terjadi penurunan dalam prepaid expense, itu kita kurangkan dari operating expense, dari bebannya. Kenapa? Karena berarti ada cost, ada biaya yang kita bayarkan di tahun sebelumnya, pengeluaran yang sudah di tahun sebelumnya, tetapi baru masuk ke beban di income statement sekarang, di periode sekarang. Makanya kalau ada penurunan di dalam prepaid expense itu kita kurangkan dari operating expense yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Sampai di situ kita menghitung berapa biaya yang kita bayarkan pada periode sekarang. Kalau semuanya dibayar cash, tadi saya sampaikan, ya sudah, kita nggak perlu melanjutkan rumus berikutnya. Tetapi, kalau sebagian ternyata dibayar kredit, kita coba lihat dulu. Oh, kalau ada penurunan di dalam accrued expense payable, jadi kita harus pilah-pilah. Ini hanyalah hutang yang berasal dari expense saja, gitu ya. Di luar yang persediaan tadi yang kita bahas. Kalau ada penurunan di sana, berarti menambah. Artinya apa? Karena ada biaya dari tahun sebelumnya, dari periode sebelumnya yang baru kita bayar sekarang. Tentunya yang di sini kan apa? Yang di sini kan yang kita bayarkan periode sekarang. Begitu pula kalau ada kenaikan dalam accrued expense payable. Kalau ada kenaikan berarti di hasil hitungan ini operating yang expense yang di sini itu belum semuanya kita bayarkan. Untuk menghitung kas yang dibayarkan untuk operating expense, berarti ketika ada kenaikan dalam hutang, itu kita kurangkan, karena kenyataannya memang belum dibayarkan. Begitu saudara yang bisa saya jelaskan, silahkan ditanyakan kalau belum jelas. Ini memang main logika. Jadi saya yakin Anda bisa. Ada pertanyaan? Kalau nanti Anda menemui expense yang tidak terkait dengan prepaid, ya berarti expense yang ada di laba rugi langsung dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh accrued payable-nya, accrued expense-nya, gitu ya. Ini accrued sama payable sama ya, tapi di situ dua-duanya disajikan. Ada pertanyaan, silakan. Ini untuk interest ya. Ini yang barusan saya sampaikan bahwa kalau untuk interest ini tidak ada yang dibayarkan sebelumnya. Jadi berapa sih kas yang kita bayarkan untuk interest? Kita melihat interest expense yang dilaporkan di dalam laba rugi. Kemudian kita juga melihat saldo yang ada di neraca. Di sini disampaikan bahwa saldo awalnya adalah 0, kemudian ada interest expense 42, saldo akhirnya 0. Enak kalau kayak gini ya. Oh, berarti yang expense-nya ini sudah semuanya kita bayar karena tidak ada saldo di dalam interest payable. Berarti semuanya sudah kita bayar. Nah, untuk income tax ini logikanya juga sama sebenarnya, logikanya sama. Jadi kas yang dibayarkan di sini 49. Kok nggak muncul? Nah, saldo awalnya income tax payable, sorry. Gara-gara prepaid gitu ya. Ini saldonya adalah 8.000. Saldo awal income tax payable-nya 8.000. Kemudian income tax payable-nya, income tax expense ini kita ambil dari laporan laba rugi 47. Kemudian saldo akhir dari income tax payable itu adalah 6.000. Ada penurunan sebesar 2.000 di sini. Dari 8 ke 6. Artinya yang kita bayarkan nggak cuma 47, tetapi 47 plus ngambil 2.000 dari saldo awal. Jadi yang kita bayarkan adalah 49.
rumusnya sama, cuma dikurangi yang prepaid tadi ya. Jadi income tax expense ditambah dengan kenaikan, sorry, ini hati ngomong apa, bibir ngomong apa gitu ya. Kawan nggak fokus gitu. Ini ditambah dengan penurunan, seperti contoh di sini ada penurunan 2.000, sehingga ditambahkan. Ketemulah kas yang dibayarkan untuk teks itu adalah 49, bukan 47 yang seperti yang disajikan di dalam income tax expense. Ini yang terjadi periode sekarang 47 benar, tetapi yang dibayarkan adalah 49 karena 2.000-nya merupakan payable tahun sebelumnya, periode sebelumnya yang baru dibayarkan sekarang. Kalau ada kenaikan nanti mengurangi karena taruhlah di sini adalah saldo awalnya 8.000, di saldo akhirnya misalnya 10.000 gitu ya. Berarti ada kenaikan sebesar 4.000. Artinya apa? Dari 47 ini sebesar 4.000 belum dibayar. Jadi yang dibayar baru 43. Seperti itu, Saudara. Jadi ada dua tipe untuk expense ya. Expense yang melibatkan prepaid dan expense yang tidak melibatkan prepaid. Seperti itu. Nah, sudah kok, Saudara. Kalau semua perhitungan tadi sudah kita lakukan, kita tinggal melaporkan saja. Laporannya berbeda, tidak ada net income di sini, tetapi langsung cash flow from operating activities. Di sini cash receipt from customer-nya adalah 517 dari hitungan kita tadi. Kemudian dikurangi dengan kas yang dibayarkan. To supplier 139 for operating expense, for tax. Nah, tinggal kita hitung berapa kas yang dibayarkan. 172 ini jumlahnya sama dengan indirect method. Seperti itu, Saudara. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Kalau yang ini sama, jadi saya tidak akan bahas lagi. Penyajian di sini sama persis untuk investing dan financing. Sama ya. Ini kalau disajikan semuanya, sehingga saldo kenaikan di sini merupakan saldo selisih kas. Minggu lalu kita juga bahas saldonya adalah 22, saldo awalnya 33 sehingga saldo akhirnya 55, dan di sini ada non cash investing and financing activities. Bedanya hanya di sini saja, Saudara, yang lainnya sama. Hanya di operating saja. Sampai sini kayaknya slide saya sudah habis ya, Kak. Ada pertanyaan, silahkan. Berapa ini, Saudara? Bab 12 ya. Sambil silahkan kalau ada pertanyaan. 13. Baik, coba kita kerjakan untuk 13.11. 13.11 itu Anda diminta menghitung, ini menghitung saja, berapa kas yang dibayarkan kepada supplier dan berapa kas yang dibayarkan untuk operating expense. Ada yang mau coba atau sudah mencoba? Jadi di situ ada COGS sebesar 4527. Kemudian ada operating, itu include depreciation expense, berarti harus dikurangkan dulu depreciation expense-nya. Kemudian di sini ada kenaikan di dalam inventory, ada kenaikan di dalam prepaid, dan seterusnya. Ada datanya. Ada yang mau coba? Silahkan saya stop screen saya biar yang lain bisa gantian untuk share screen-nya.
Kita coret-coret dulu sebentar berapa sih kas yang dibayarkan kepada supplier dan berapa kas yang dibayarkan untuk operating. Silakan yang mau coba. Saya cari pulpen saya sebentar. Excel-nya masih susah dibuka soalnya. Oh gitu. Atau pakai papan yang ada di Zoom ini juga bisa kan ya? Dicoret-coret. Kalau nggak pakai pen susah ya? Ada yang sudah siap? Yang lain selain Mbak Siapsi tadi saya belum ketemu 29. Resti, Bu. Oh, Mbak Resti. Masih susah, Mbak? Udah kelihatan ya, Bu? Sudah. Yang pertama dulu, kita diminta menghitung kas yang dibayarkan kepada supplier. Mbak Risti lagi repot ya? Bentar, Bu. Enggak, tapi kok lagi enggak repot kan? Enggak, kok, Bu. Khawatirnya kalau lagi sambil ngerjain apa gitu. Cash payment to supplier, Bu.
Iya. Berarti COGS. COGS-nya tadi 4527,8. Terus Oke, sudah. Berarti kemudian kita lihat untuk inventory-nya. Inventory-nya ada kenaikan sebesar 17,1. berarti Kenaikan dalam inventory tadi adalah menambah ya, Mbak? Iya. Ini dalam rangka kita menghitung total pembelian. COGS ditambah dengan kenaikan dalam inventory 17,1 sehingga ketemu pembeliannya lalu tadi sampai situ itu kamu tambahkan dulu, Mbak. Itu ketemu pembelian. Itu pembelian. Nah, supaya kita tahu bahwa ketika nanti kita di periodik, kita tidak perlu menghitung seperti ini karena pembeliannya sudah langsung ada. Nah, setelah ketemu pembelian 4544,9, kita sekarang lihat untuk, nah di situ kan account payable merchandise supplier, jadinya benar-benar yang dibayarkan untuk supplier saja. Ada kenaikan sebesar 139,6. Artinya apa? Dari pembelian itu sebagian belum dibayar. bayarkan. Ya, jadi berapa yang sudah dibayarkan? Kenaikan di dalam account payable menambah atau mengurangi, saudara? Kenaikan dalam account payable. Logikanya seperti yang barusan saya sampaikan. Kalau ada kenaikan berarti sebagian dari pembelian itu belum dibayar. Jadi untuk menghitung berapa pembelian yang sudah dibayar, kenaikan itu harus kita kurangkan. Ya kan? Sementara Bu, saya masih rada-rada bingung soalnya. Masih mencoba memahami. Ya. Sudah kita ketemu pembelian, kemudian ada kenaikan dalam hutang sebesar 139. Kalau ada kenaikan di dalam hutang, artinya dari pembelian yang 4544 itu belum semuanya kita bayar, benar? Ya. Nah, makanya karena ada kenaikan sebesar 139, berarti 139 itu belum kita bayar. Yang akan kita hitung sekarang, berapa kas yang dibayarkan untuk pembelian. Berarti kan jumlah pembeliannya dikurangi dengan yang belum dibayar. Ya. Semuanya yang lain bisa dipahami ya. Pelan-pelan kita bahas. Kalau yang masih bingung silahkan ditanyakan. Kalau di kelas saya langsung ketahuan wajah bingung yang mana gitu ya. Ini bagaimana saya mau tahu, saya bisa tahu videonya juga mati gitu ya. Jadi wajah-wajah bingungnya nggak kelihatan ini. Oke, berarti kas yang dibayarkan kepada supplier adalah sejumlah 4405,3. Benar hitungan Mbak Risti atau ada hitungan yang harus dikoreksi? Kalau logikanya sudah benar, tinggal hitungannya benar atau salah. Semoga sih benar, yang hitung kan Excel ya. Kan Mbak Risti yang hitung Excel. Berikutnya adalah terkait dengan kas yang dibayarkan kepada operating expense, Mbak. Di sini melibatkan
Libatkan prepaid nggak? Ada prepaidnya. Silahkan dicoba dulu, Mbak. Increase. Suara saya menghilang tiba-tiba. Sudah, Bu.
Izin Bu, masih di mute Bu kayaknya Bu. Pantes nggak ada yang dengar suara saya ya. Oke, berarti pas tadi saya jelasin ini juga nggak ada yang dengar ya? Belum Bu. Oke, saya ulang deh kalau gitu. Ini kayak Bu Menteri kemarin ya, pas pidato Disnatalis ternyata masih di mute sama hostnya ya. Operating expense-nya adalah 10.517, tapi di sini masih termasuk adanya depresiasi. Berarti ini harus kita keluarkan dulu depresiasinya. Sehingga net operating expense yang melibatkan kas itu adalah 9397,6. Kemudian ada kenaikan di dalam prepaid expense. Kenaikan di dalam prepaid expense sebesar 65,3 menunjukkan bahwa apa? Belum semua cost, belum semua expense yang kita akui pada periode itu sudah menjadi beban. Nah, karena Anda sudah belajar ke sana, saya menggunakan itu. Karena kita mau menghitung cost-nya, berarti yang belum menjadi beban ini harus kita tambahkan, 65,3. Sehingga cost yang terjadi pada periode berjalan, ini sebesar 9462,9. Kita belum tahu itu dibayar ke semua atau dibayar ada sebagian yang dibayar menggunakan hutang gitu ya. Nah, kita coba lihat, ternyata ada perubahan di dalam hutang. Hutangnya ada kenaikan sebesar 190. Artinya, dari 9462 ini 190 belum dibayar. Pertanyaannya adalah apa yang dibayarkan? Yang dibayarkan ya tinggal dikurangi saja. Total yang terjadi pada periode berjalan dikurangi yang belum dibayar. Sehingga yang dibayar 9272,3. Seperti itu, Saudara. Mulai ada gambaran ya, mulai jelas ya setelah mengerjakan soal langsung. Insya Allah, Bu. Lagi. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Belum? Kalau belum kita lanjut ke exercise 13-12. Silakan yang mau coba. 13-12 kita diminta untuk menyiapkan laporan cash flow terkait dengan operating saja. Saya stop ya, Bu. Ya, silakan di stop. Mungkin teman-teman yang lain sebelum saya tunjuk ada yang mau langsung mencoba gitu. Udah kelihatan ya, Bu. 12. Aduh. Berarti cash flow. Kenapa Mas Ado? Enggak apa, Bu, bentar. Lagi saya coba kerjakan, Bu. Di kok ada blok hitam ini apa ya? Teman-teman lihat nggak ada di Excel itu ada blok hitam di tengah-tengah? Di sini ya, Bu? Ini ya? Itu apa sih? Oh, ini dari Zoom-nya, Bu. Oh. Coba saya... Coba, nggak nutupin juga sih. Tapi nggak mengganggu kan ya, Bu ya? Enggak. Beberapa kali saya rapat juga ada kayak gitu sih. Biasanya sih kita keluar terus, maksudnya keluar stop terus masuk lagi, tapi nggak usah, nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Oh iya, Bu. Berarti dia... Dan
Bentar Bu, sambil lihat soal dulu. Iya, iya, silakan. Oh iya. Ini ya, Bu. Atau Ya, ada Mas, yang... coba silahkan dijelaskan. Jadi, Bu,
ini kan cash yang kita terima dari customer ada 244.000, Bu. Dari mana aja itu? Itu diperoleh dari yang collection of account receivable ya, Bu, ditambah dengan dari cash sales-nya, Bu. Soalnya nggak kelihatan ya, Bu ya? Soalnya sih nggak kelihatan. Oh. Kok 2 soal ya? Atau yang di blok itu jangan-jangan soalnya, Mas? Oh iya, Bu. Coba saya share screen. Ini kita lihat. Aku pegang bukunya sih. Nah, kalau sekarang kelihatan nggak, Bu? Nggak juga. Teman-teman yang lain? Oh, sekarang kelihatan. Oke. Kelihatan ya, Bu ya? Oke, iya. Nah, berarti kan itu dari 190.000 dari collection of account receivable, ditambah dengan yang cash sales-nya ini 54.000 ya, Bu ya? 244 kan, terus? Ya, ketemunya langsung 244.000. Lalu, cash yang kita terima dari dividend revenue ya, Bu ya? Sebesar 18.000, Bu. Iya. Jadi total cash yang kita terima itu kan 262.000. Oke, nggak ada lagi penerimaan kas? Nggak ada, Ibu ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oke, lanjut. Lalu kita lihat yang kas yang keluar, Bu. Itu kas yang kita bayar ke supplier, payment of account payable for next days ini, Bu. Itu sebesar 115.000. Lalu ada pembayaran untuk gaji 55.000. Lalu ada operating expense, Bu, 28.000. Expense ya, to supplier for service and wages, terus? Lalu ada payment of income taxes 16.000, Bu. Lalu ada untuk yang interest-nya 10.000, Bu. Payment of interest. 115 salaries, kemudian ada operating, ada income tax, dan interest. Ada yang ketinggalan lagi nggak? Sudah ya? Sudah semuanya sudah, ya? Ibu, ya? Iya. Yang lainnya itu adalah investing dan financing, gitu kan? Ya. Jadi kalau kita kurangkan di situ cash flow, inflow-nya adalah 262 dan outflow-nya adalah 224, sehingga net cash profit by operating activities-nya adalah 38. Kecil banget tulisanmu. Oke, 38. Oh, iya, 38. Oke, kalau secara hitungan ini benar ya, Saudara, tetapi sebenarnya di situ Anda diminta untuk membuat laporan keuangan. Kalau untuk latihan kita nggak apa-apa, cuma angka-angkanya seperti ini, tetapi nanti kalau di ujian janganlah kayak gini, karena kemarin masih ada yang kayak gini gitu ya. Jadi ketika membuat laporan itu hanya hitungannya saja yang muncul, padahal yang dinamakan laporan tentunya ada judul, kemudian formatnya juga harus diikutin, dan seterusnya. Tapi kalau untuk latihan seperti ini, nggak masalah. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Saya izin stop share ya, Bu ya. Iya, silakan. Ada pertanyaan? Soal yang tadi saya kasih sudah dikerjakan teman-teman? Sudah belum? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Baik, masih ada waktu, silahkan Anda selesaikan. Jadi nanti dikembalikan lagi ke GJR, tapi saya tidak kasih waktu di sana. Jadi pokoknya hari inilah ya, hari ini Anda kumpulkan supaya nggak ada yang terlambat, jadi saya nggak kasih waktu. Ini saya putus nggak ya? Soalnya nggak ya, masih kedengeran ya? Siap, masih kedengeran, Bu. Terus. Berapa kali saya putus-putus terus gitu ya. Silakan kerjakan soalnya itu, dikumpulkan, dan untuk materi cash flow sudah selesai sampai di sini teman-teman. Masih ada satu bab lagi yang harus kita bahas terkait dengan manufaktur. Nah, untuk manufaktur ini saya yakin sebenarnya Anda sudah bahas di cost counting yang awal tadi. Kalau kelas ini bareng membahas cost counting tentunya sama. Nah, saya tanya lagi, kemarin ada waktu yang kita lewati lebih cepat gitu ya, harusnya kita masih latihan investment, kemudian kita masuk ke cash flow gitu kan. Nah,
Untuk minggu depan itu kan pertemuan ke-12 ya. Ya kan 12 ya Mas Ansor ya? 13 kayaknya, Bu. Minggu depan. Ini udah Sekarang 12, Bu. Minggu depan 13. 13 4 minggu depan 12 kali Mas. Kan harusnya cash flow itu pertemuan ke-12 13 ya? Oh ya, sekarang udah 12 ya. Saya bingung kalau melihat pertemanan. Coba. Saya cek tadi saya ngisinya pertemuan ke berapa sih ini? Bentar. Pertemuan ke-11 kok, Saudara? Di portal saya memang masih tertulis pertemuan ke-11. Iya, salah apanya ya? Penyebutan di sininya barangkali. Bentar. Pertemuan Penyebutan di sama RPS-nya. minggunya, Bu, beda. Kayaknya sih penyebutan di RPS itu langsung pertemuan 9 kan? Sementara di portal pertemuan ke-8, jadi UTS-nya nggak dihitung. Jadi hitungan saya minggu depan itu masih pertemuan ke-12. Kalau teman-teman menyebut sebagai pertemuan ke-13 gitu ya. Gitu. Nah, ini saya lanjut ke materi perusahaan manufaktur, atau saya latihan dulu, karena harus ada 1 kali latihan. Ini kenapa saya tanya gini ke teman-teman, yaitu karena salah satunya karena labnya hari Senin, itu aja sih. Atau saya selesaikan semua materi dulu. Cuma nanti ini saya ketinggalan ya ini. Gimana, Mas Ansor dan teman-teman yang lain? Karena emang kemarin kita lengkap 1 untuk pertemuannya. Sambil dikerjakan soalnya silahkan ya. Jadi hanya tiga bab sebenarnya untuk di pengantar akuntansi 2 ini ya, investasi, kemudian cash flow, dan manufaktur. Cuma 3 bab gitu ya, karena kemarin investasi itu bahasnya 3 pertemuan sendiri. Gimana teman-teman? Mau istirahat dulu, kita latihan untuk investment dan cash flow minggu depan. Baru minggu berikutnya sesuai RPS kita lanjut ke manufaktur. Kayaknya kalau minggu ini Pak Sis belum membahas tentang, kemarin Senin belum membahas tentang metode langsung ya? Belum, Bu. Berarti kan Senin depan masih metode langsung. Ya kan? Iya, Bu. Senin depan Pak Sis metode langsung. Kalau saya Kamisnya, aduh ketinggalan lagi tetap. Kalau saya Kamisnya nggak masuk manufaktur, Seninnya pasti keduluan lagi sama Pak Sis ya. Itu gak sih Mas Ansor? Ya kan? Kayaknya gitu, Bu. Ya karena saya hari Kamis gitu ya. Ya sudah deh, nanti Senin saya lanjut ke manufaktur dulu ya, supaya teman-teman punya gambaran manufaktur dulu, Senin. Kamis depan ya, saya masuk ke manufaktur dulu supaya ada gambaran, jadi nanti latihannya langsung di sehari terakhir atau 2 hari terakhir. Pokoknya materinya saya selesaikan dulu, gitu aja ya. Siap, Bu. Siap.
Baik, untuk soalnya silahkan dilanjut. Mungkin Anda bisa lihat soalnya dulu, barangkali ada yang belum jelas sehingga bisa Anda tanyakan dulu sebelum Anda kerjakan sendiri. Itu soalnya lumayan kompleks gitu kan. Tadi yang saya berikan ke Anda yang latihan 1 ya. Karena saya sudah siapkan 2 latihan untuk cash flow ini. Yang saya kasih ke Anda yang ada 2 soal ya? Atau 1? 2 soal, Bu. Dua-duanya ya? Oke lah, nggak apa-apa. Jadi Anda latihannya banyak lah. Oke, kalau untuk menyelesaikan 2 soal itu, kira-kira hari ini selesai apa tidak? Hari ini masih, habis ini ada kuliah? Ada, Bu. Ya udah, nanti saya kasih waktunya, saya loskan aja deh. Emang nggak saya kasih waktu kan ya? Jadi sebelum pertemuan minggu depan saja, Anda mengumpulkannya. Siap, makasih, Gitu Bu. ya. Karena sudah terlanjur dua-duanya saya kasih ke Anda, ya sudah sekalian dikerjakan dua-duanya. Itu tipenya aja yang berbeda. Oke. Soal ini sudah pernah dikerjakan di Pak Sis belum? Belum, Bu. Belum, beda ya. Yang nggak apa-apa, semakin Anda kaya soal, semakin bagus lah. Nanti saya batasin di sana sampai hari apa, Saudara? Minggu apa Rabu? Rabu, Selasa. Intinya ini biar Anda latihan aja sih. Nanti akan kita bahas di pertemuan besok lah, di awal kita bahas terlebih dahulu. Kalau hari ini nggak selesai nih 2. Selesai, Saudara? Siap, Selasa depan, Bu. Siap, Selasa depan. Baik, masih ada waktu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nampaknya soal yang diminta RPS sudah kita kerjakan semuanya. Mungkin ada yang sudah mengerjakan soal yang ada di buku, kemudian ada masalah, silahkan bisa ditanyakan. Atau yang tadi sudah sempat baca-baca soal yang sudah saya kirimkan, kemudian ada masalah mau ditanyakan juga silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini belas apa belas itu loh ya, saya agak-agak ini gitu ya. Nanti sebelum Anda mengerjakan, pastikan saldo-saldo yang tertulis di situ benar dulu ya. Karena kalau saldonya tidak benar akan berpengaruh kepada hitungan kita nantinya. Silahkan, ada pertanyaan, masih ada waktu. Boleh terkait dengan soal yang akan Anda kerjakan, atau boleh materi kas yang lain. Materi cash flow yang lain gitu ya. Izin, Bu. Ya, silakan. Boleh dijelaskan lagi soal dividen payable tadi, Bu, yang di indirect method sama di direct method. Ya, dividen untuk yang sebentar, yang di direct method dan di indirect ya. Iya, Bu. Baik, di soal 1 ada dividen nggak ya? Biar saya langsung masuk ke... Oke, di soal 1 ada dividen nampaknya. Jadi bisa, biar kita langsung masuk ke soal. Coba kita lihat dari soal yang pertama. Soal yang pertama saja. Baik, kayaknya saya harus meluruskan sesuatu, Saudara. Oke, saya ada
yang harus saya luruskan. Saya tanya ke Anda semuanya terlebih dahulu. Saya mau meluruskan sesuatu tapi dimulai dari pertanyaan. Kalau soal yang barusan dikerjakan oleh saya barusan Mas Ramadan ya, Mas Dwiki gitu ya. Tadi kebetulan ada dividen. Saya coba buka soalnya di 13-12. Di soal itu ada penerimaan dividen, ada pembayaran dividen, ada juga pembayaran dividen, gitu ya. Di soal 13-12 tadi. Yang perlu saya luruskan adalah pertanyaan saya ke Anda tadi, apakah pembayaran dividen itu mempengaruhi laba rugi? Pembayaran dividen mempengaruhi laba rugi nggak, saudara? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Dengan transaksi pembayaran dividen yang dipengaruhi apa? Return earning. Return earning. Itu yang mau saya luruskan. Tadi saya kurang sesuai ya. Jadi, ketika dia tidak mempengaruhi net income, berarti bukan masuk sebagai operating expense. Ya. Kalau yang tadi yang di soal yang untuk penerimaan dividen kita masukkan sebagai operating expense karena ini masuk sebagai pendapatan lain-lain. Gitu ya, penerimaan dividen. Ini pun tergantung ya, dividennya nanti cost ataupun equity. Kalau equity tentunya kan beda ya perlakuannya. Ini adalah penerimaan dividen yang sifatnya adalah cost method. Jadi menambah pendapatan di income statement. Untuk pembayaran dividen itu karena tidak mempengaruhi net income, yang dipengaruhi adalah returning. Returning itu tempatnya di financing. Karena long term dan equity itu adalah ranahnya financing. Seperti itu, saudara. Jadi kalaupun ada hutang dividen, saya kembali ke soal sebentar ini. Saya kembali ke soal, silakan Anda baca soal 1. Soal 1 di sana dikatakan yang terkait dengan dividen. Pendebitan laba ditahan sebesar 15.000 adalah merupakan dividen yang diumumkan. Berarti ada dividen yang diumumkan sebesar 15.000. Kemudian sekarang kita lihat di situ ada hutang dividen. Hutang dividennya 2018 itu 10.000, 2019 itu 15.000. Berarti ada kenaikan hutang dividen sebesar berapa, saudara? 5.000, gitu kan? Kalau ada kenaikan hutang dividen sebesar 5.000, berarti apa? Dari situ kita bisa lihat, bisa identifikasi, kira-kira ada apa nih dengan dividen? Yang diumumkan 15, tapi ada kenaikan hutang 5.000. Ada yang bisa jelaskan ke saya? Diumumkan 15, tapi hutangnya bertambah 5.000. Artinya? Belum pembayaran, Bu. Apa? Artinya yang 5.000 itu belum dibayarkan. Jadi berapa dividen yang dibayarkan? 10.000. 10.000. Nah, itu yang akan kita sajikan di dalam financing. Jadi ada pembayaran dividen sebesar 10.000, seperti itu. Jadi pengaruhnya adalah di pembayaran dividen. Karena ini masuk ranahnya financing, berarti dia tidak menggunakan direct indirect. Baik di metode langsung maupun di metode tidak langsung, sama untuk pelaporannya. Yang ada metode langsung dan metode tidak langsung itu hanya di operating ya. Untuk investasi dan pendanaan itu sama, tidak menggunakan metode itu atau menggunakan metode yang manapun ya pelaporannya sama. Seperti itu, Mbak. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lain, silahkan. Yang E sudah kita kerjakan ini. Sudah sampai mana Anda ngerjain yang soal 1 aja? Yang mana, Konita? Itu sebenarnya namanya nama-nama mahasiswa itu ya. 4 mahasiswa yang memang
deket dengan saya, jadi itu edisi kangen gitu ya. Jadi namanya Mana Konita gitu ya. Itu adalah Mahendra, Nafis, Konita, dan Duta gitu ya. Kalau sama kelas ini saya belum tatap muka sama sekali ya. Oke. Yang indirect sudah ada yang selesai? Bisa kita bahas barangkali dalam waktu 5 menit. Yang indirect ada yang sudah selesai, saudara? Belum? Halo? Sudah belum, saudara? Untuk yang metode tidak langsung? Kok diam semua ini? Mas Alif, sudah belum, Mas Alif? Halo, Mas Alif? Siap, Bu, yang indirect, Bu. Sudah belum? Udah, Bu, yang nomor 1 kan? Sudah, Bu. Coba, Mas. Oke, kita coba lihat kerjaan Mas Alif kalau gitu. Kok pakai Excel apa-apa? Pakai di buku, Bu, ditulis. Aduh, di buku ya. Yang pakai Excel siapa? Yang pakai Excel siapa? Nggak ada di buku semua ngerjainnya? Ingat. Anda yang belum mengerjakan, kalau mau mengerjakan pakai Excel silahkan ya, nggak apa-apa. Yang sudah terlanjur mengerjakan ditulis tangan ya nggak apa-apa juga. Tetapi untuk yang belum mau menggunakan Excel, dikirim Excel-nya juga nggak apa-apa. Karena ini sifatnya latihan, ini penugasan aja, bukan kuis ya. Karena yang dikhawatirkan kalau Excel itu kan, apa ya, satu orang yang mengerjakan semuanya nanti sama gitu ya. Tapi kan ketahuan nanti. Sebenarnya bisa dilihat kok. Kalau Anda kirim Excel-nya, saya tetap bisa tahu. Ini yang mengerjakan Alif atau Rifki gitu ya. Pasti yang jago komputer di sini juga bisa tahu kok. Itu yang mengerjakan siapa. Itu yang kemudian, ini ada anak biaya juga ya, karena kemarin ada kejadian yang ujian komputer itu kan. Ujian komputer yang sampai berlarut-larut urusannya sampai sekarang juga belum selesai gitu ya. Teman Anda yang 6 orang itu kan. Itu adik kelas apa kakak kelas teman-teman di sini sih? Adik kelas ya? Adik kelas bukan junior. Adik kelas ya. Sampai sekarang berlarut-larut belum selesai-selesai. Oke. Mas Bayu ada yang mau disampaikan? Belum. Saya tadi pindah ke sana gitu ya. Ada yang kelewat yang belum saya sampaikan. Nanti kalau misalnya Anda mengerjakan soal itu, kemudian ada yang kelewat belum saya sampaikan, silakan ditanyakan di grup saja. Barangkali ada yang saya kelewat belum menyampaikan ya. Masih ada waktu sedikit, saya coba review sedikit gitu ya, 5 menit saya coba review. Jadi untuk membuat laporan, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk membuat laporan ke arus kas itu, operating itu diambil dari mana? Operating itu diambil dari current asset dan current liabilities. Sebenarnya kalau kita analisis akun-akun yang ada di neraca ini ya. Kemudian untuk yang investing diambil dari mana, saudara? Dari mana? Dari investasi jangka panjang dan dari aktiva tetap. Gitu kan ya, dari 2 transaksi itu. Kemudian yang pendanaan diambil dari mana? Hutang jangka panjang dan ekuitas. Seperti itu. Jadi, kalau kayak tadi kita kebingungan, dividen masuk mana ya? Kemudian kita analisis, oh dividen itu kan nggak mempengaruhi net income, berarti dia nggak mungkin masuk operating. Dia mempengaruhinya returning loh. Returning di mana ya? Returning itu di ekuitas, gitu kan? Karena di ekuitas berarti dia pasti masuk ke pendanaan. Gitu, saudara. Cukup? Baik, kalau cukup silakan Anda lanjutkan mengerjakan soalnya. Yang sudah selesai jangan ditunda-tunda, silakan langsung dikirimkan saja. Nanti saya batasin sampai hari Selasa memang, tapi kalau yang sudah selesai jangan ditunda karena setelah tugas ini pasti banyak tugas-tugas yang lain, nanti akhirnya numpuk gitu ya. Sampai di sini saja, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai di sini materi untuk cash flow.
minggu depan kita masuk ke manufacturing company. Silahkan dipelajari dulu karena Anda juga sudah belajar di cost counting. Begitu. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan ke host untuk room-nya. Terima kasih, Bu.